Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, we will presentation on study case about hepatocellular ballooning in NASH. Before that, we will introduce ourselves. My name is Fatimah Nuridaya Bakri with last study ID number 052 with my partner Wildan Inatu Zahro Rahima Putri with last study ID number 131. Okay, for the first is what are hepatocytes? Hepatocytes are the main parenchymal cells of the liver and make up about 70 until 18% of the liver mass. Jadi, hepatosit itu apa sih? Hepatosit itu merupakan sel parenkim utama hati yang menyusun sekitar 70 sampai 80% dari massa hati. Nah, pada pasien NASH atau non-alcoholic steatohepatitis, hepatosit mengalami berbagai perubahan patologis yang sangat signifikan. Jadi di situ ada gambar dari hepatosit ballooning itu sendiri. Okay, the next is about change in hepatocyte in NASH. First is steatosis or fat accumulation. Hepatocytes accumulate fat droplets, triglycerides, in their cytoplasm, which can be a microvesicular steatosis or large fat droplets that push the nucleus to the edge of the cells, and B. Microvesicular steatosis or small fat droplets. Jadi, pada kondisi NASH sendiri, hepatosit mengalami perubahan steatosis atau penumpukan lemak, di mana hepatosit terakumulasi dengan tetesan lemak atau yang biasa dikenal dengan trigliserida di dalam sitoplasmanya, yang dapat berupa A. Steatosis makrovasikular, yaitu tetesan lemak besar yang mendorong inti ke tepi sel, dan steatosis mikrovesikuler atau tetesan lemak yang kecil-kecil. And the second change is ballooning or swelling. Hepatocyte undergo swelling and ballooning degeneration, which is characteristic of NASH. Cells appear enlarged with pale, clear cytoplasm. Jadi perubahan yang kedua yaitu ballooning atau pembengkakan, di mana hepatosit itu mengalami pembengkakan dan degenerasi balon yang merupakan ciri khas dari NASH itu sendiri. Kemudian selnya tampak membesar dengan sitoplasma yang pucat dan jernih. Okay, next is the symptoms. Although ballooning does not cause specific symptoms, NASH patient with hepatocyte ballooning usually experience is first chronic fatigue, second malaise, and third is discomfort in the right upper quadrant of the abdomen, and last is hepatomegaly. Jadi untuk gejala dari hepatocyte ballooning ini sendiri secara umum yang pertama itu kelelahan kronis, kemudian malaise atau rasa tidak enak badan, dan juga ketidaknyamanan di kuadran kanan atas abdomen, dan juga hepatomegali atau pembesaran hati. Seperti yang ada pada gambar di sebelah kiri, nah hepatomegali itu ada orang yang tidak terkena penyakit ini, bisa kita lihat di situ hatinya itu seperti itu, tidak membengkak. Sedangkan ketika orang ini terkena hepatocyte ballooning ini, hatinya terjadi pembengkakan dan menjadi lebih besar dari hati orang biasa. Seperti itu. Okay, the next slide is cause of hepatocellular ballooning in NASH. First is abnormal accumulation of fat droplets in the cytoplasm of hepatocyte in NASH. Jadi penyebab pertamanya adalah akumulasi lemak yang abnormal di dalam sitoplasma hepatosit. Dalam kondisi NASH, hepatosit ini tidak mampu mengatur intake dan penyimpanan lemak dengan baik. Lemak dalam bentuk
tetesan-tetesan kecil atau petroples ini tuh mulai menumpuk di sitoplasma sehingga isi sel hati menjadi penuh dengan lemak. Akumulasi ini terjadi karena gangguan metabolisme lipid dan ketidakseimbangan antara uptake lemak dan penggunaannya sebagai energi atau dikeluarkan dari sel. Point number 2 is the stroke of feed LDL secretion causing fat to become trapped in liver cell. Jadi penyebab kedua adalah gangguan sekresi VLDL, singkatan dari Very Low Density Lipoprotein, dan di mana ini adalah semacam paket transportasi yang diproduksi hepatosit untuk membawa lemak keluar dari hati menuju jaringan lain di tubuh. Ketika proses sekresi VLDL ini terganggu, lemak yang seharusnya dikeluarkan justru tertinggal dan terjebak di dalam sel hati sehingga makin banyak menumpuk dan memperburuk akumulasi lemak. Point number 3 is oxidative stress damage the surface of fat troubles and disrupt lipid metabolism. Jadi penyebab ketiga ini itu melibatkan stres oksidatif yang adalah kondisi ketika dalam sel terbentuk terlalu banyak radikal bebas atau reaktif oksigen spesies yang melebihi kemampuan antioksidan untuk menetralkannya. Permukaan petroples ini sangat rentan terhadap kerusakan oksidatif karena terdiri dari lipid yang mudah teroksidasi. Nah, radikal bebas ini akan menyerang permukaan petroples menjadi lipid peroxidation, yaitu oksidasi lipid yang menghasilkan produk-produk beracun dan merusak fungsi metabolik lipid secara keseluruhan. Point number 4 is damage to the cytoskeleton or keratin actin and deletion of the endoplasmic reticulum. Jadi penyebab keempatnya adalah kerusakan pada sitoskeleton, khususnya protein keratin 18 dan pelebaran organelnya endoplasmic reticulum. Nah, keratin 18 ini adalah protein struktural penting yang membentuk rangka dalam sitoplasma dan menjaga bentuk secara stabilitas sel. Ketika stres oksidatif dan akumulasi lemak menekan sel, keratin 18 ini akan rusak dan terpotong yang mengakibatkan pembentukan fragmen keratin 18 yang bersifat sitotoksik. Nah, sementara itu, endoplasmic reticulum, organel yang bertugas mensintesis protein dan lipid, mengalami pelebaran dilation karena overload dan gangguan protein folding. Nah, kondisi ini itu disebut dengan endoplasmic reticulum stress. Okay, the next is effects on the body, especially the liver and other organ. This slide shows the four main effects of hepatocytoplasmic damage that we learned about earlier. Each of these effects is a step toward more progressive liver damage. The first is hepatocellular ballooning. Jadi efek pertama adalah hepatocellular ballooning atau pembesaran sel hati. Ketika sitoplasma hepatosit ini penuh dengan lemak, stres oksidatif, dan produk-produk toksik, sel tersebut mulai membengkak seperti balon. Sitoplasma ini menjadi pucat dan jernih karena lemak yang terkumpul. Sel-sel ini sering disebut balonis hepatosit ketika diamati di bawah mikroskop. Nah, balonik ini itu adalah tanda klasik yang membedakan NASH dari sekedar fatty liver biasa ketika ada balonik, yang artinya sudah ada injury dan inflammation pada sel, bukan hanya penyimpanan lemak pasif. Point number 2 is the formation of malloridine bodies. Jadi efek keduanya adalah pembentukan malloridine bodies. Ini adalah agregat atau kumpulan protein, terutama keratin 18 yang rusak, yang terakumulasi di dalam sitoplasma hepatosit. Ketika sitoskeleton hepatosit rusak oleh stres oksidatif dan ubiquitin terlepas dari protein, maka keratin 18 berkumpul dan membentuk struktur yang tampak seperti jalinan di bawah mikroskop. Nah, malloridine bodies ini adalah tanda patologis yang sangat spesifik untuk kerusakan hepatosit kronis. Ini adalah sidik jari dari penyakit hati berlemak yang sudah berkembang. Kehadiran malloridine bodies ini itu menunjukkan bahwa sel hati mengalami kerusakan struktural yang signifikan dan irreversible. Number 3 is organelle dysfunction are endoplasmic reticulum and mitochondria. Nah, endoplasmik ini adalah organel yang berfungsi sebagai pabrik untuk mensintesis protein dan lipid dalam sel. Ketika sel hati mengalami stres, baik dari akumulasi lemak maupun radikal bebas, endoplasmic reticulum ini tuh mengalami overload, menyebabkan protein tidak bisa dilipat dengan benar atau protein misfolding. Nah, ini tuh memicu kondisi yang
disebut endoplasmic reticulum stress yang mengaktifkan unfolded protein response atau yang disingkat dengan UPR. Jika endoplasmic reticulum stres ini berlanjut, hal itu justru memicu kematian sel. Sementara mitokondria yang seharusnya sebagai pembangkit energi bagi sel juga akan rusak oleh radikal bebas. Nah, mitokondria yang rusak menghasilkan lebih banyak radikal bebas dalam siklus yang self-perpetuating, dan pada saat bersamaan sel tidak bisa menghasilkan energi ATP yang cukup, yang akibatnya hepatosit ini tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik dan proses perbaikan sel tidak bisa berjalan dengan optimal. Point number 4 is progression of liver damage. Nah, efek keempat dan paling serius adalah progresi dari kerusakan hati. Nah, ketika efek yang sebelumnya terus berlanjut, ballooning memperkuat, yang ini terakumulasi dan organ rusak, maka kerusakan hepatosit ini tidak lagi terbatas pada individual sel injury. Sistem imun hati melihat semua sinyal bahaya ini dan merespon dengan mengaktifkan sel-sel imun seperti sel Kupffer dan infiltrasi makrofag. Inflamasi lokal ini memicu fibrosisnya jaringan hati, yang artinya jaringan normal hati digantikan oleh jaringan parut. Jika proses ini berlanjut tanpa penghentian, hati akan mengalami sirosis atau gagal fungsi hati, dan pada akhirnya bisa menjadi kanker hati atau yang disebut hepatocellular carcinoma. Yang inilah kenapa NASH ini disebut penyakit silent tapi progresif. Ya, pasien ini tidak bisa merasakan apa-apa di awal, tetapi kerusakan terus berlanjut di belakang sampai mencapai tahap lanjut yang tidak bisa diobati. The next is solution to address cytoplasmic damage in NASH. Jadi, first solution is control metabolic risk factors such as obesity type 2, diabetes, and hyperlipidemia that trigger fat accumulation in the liver. Jadi, solusi yang pertama dan paling penting adalah mengontrol faktor risiko metabolik seperti obesitas, diabetes tipe 2, dan hyperlipidemia. Ini adalah akar masalah NASH. Untuk obesitas, dengan cara menurunkan berat badan 5-10% melalui diet sehat dan olahraga teratur. Penelitian menunjukkan penurunan 5% saja sudah bisa mengurangi steatosis. Nah, diet yang disarankan adalah diet Mediterranean atau diet rendah lemak jenuh dengan asupan kalori yang dikontrol. Untuk diabetes, dengan mengontrol gula darah dengan target HbA1c kurang dari 7% menggunakan metformin atau obat lainnya. Untuk hiperlipidemia, menggunakan statin untuk LDL kolesterol dan kurangi trigliserida dengan diet rendah gula sederhana. The next solution is the use of therapies that target lipid metabolism and mitochondrial function. Jadi solusi yang kedua itu adalah mengonsumsi obat-obatan yang menargetkan metabolisme lipid dan fungsi mitokondria untuk pasien yang lifestyle modification-nya tidak cukup. Dengan cara mungkin bisa menggunakan terapi yang bernama pioglitazone atau thiazolidinedione dengan meningkatkan sensitivitas insulin, mengurangi lemak hati dan inflamasi. Selain itu juga dengan mengonsumsi vitamin E tinggi dosis sebagai antioksidan untuk mengurangi ballooning pada NASH non-diabetik, atau juga dengan statin untuk menurunkan LDL dan sudah terbukti aman untuk hati. Dan solusi yang ketiga is development of therapies that restore cytoskeleton function and prevent the formation of mallory-dying bodies, which are a sign of progressive damage. Jadi solusi yang ketiga ini itu dengan terapi cutting edge yang menargetkan restorasi cytoskeleton dan pencegahan mallory-dying bodies. Terapi ini tuh masih mostly eksperimental, tetapi menunjukkan promise untuk masa depan. Why does it happen to non-alcoholic? Jadi, the first is excessive fat accumulation. Jadi penyebab pertamanya adalah akumulasi lemak yang berlebihan yang disebut steatosis. Pada orang dengan obesitas, diabetes tipe 2 atau sindrom metabolik ini terjadi resistensi insulin, yang artinya tubuh tidak lagi responsif terhadap hormon insulin yang seharusnya membantu mengatur gula dan lemak. Jadi ketika insulin ini tidak bekerja secara efektif, tubuh tidak bisa memproses gula dan lemak dengan baik, yang mengakibatkan lemak terus masuk ke hati melalui aliran darah, sementara hati tidak bisa menggunakannya atau mengeluarkannya dengan efisien, yang hasilnya hati menjadi gudang penyimpanan untuk lemak yang berlebihan. Selanjutnya adalah oxidative stress atau stres oksidatif, yang dimana ketika hati harus memproses jumlah lemak yang berlebihan, mitokondria ini
dalam sel akan bekerja luar biasa keras untuk memecah lemak tersebut. Dalam proses ini dihasilkan molekul berbahaya yang bernama reaktif oksigen spesies yang lebih dikenal sebagai radikal bebas. Nah, radikal bebas ini sangat merusak karena mereka menyerang dan merusak komponen penting sel seperti mitokondria itu sendiri dan membran sel. Ketika radikal bebas terlalu banyak dan antioksidan endogen tidak cukup untuk menetralkannya, terjadi ketidakseimbangan. Inilah yang disebut stres oksidatif yang akibatnya sel hepatosit mulai bengkak dan rusak. Point number 3 is chronic inflammation atau peradangan kronis. Nah, ketika seseorang mengalami obesitas, terutama lemak di perut, lemak ini itu tidak hanya berfungsi sebagai penyimpanan energi. Ia juga memproduksi dan melepaskan zat-zat inflamasi ke dalam aliran darah. Zat-zat ini itu termasuk tumor necrosis factor alpha dan interleukin 6 yang merupakan pro-inflammatory cytokines yang dimana ketika zat inflamasi ini sampai ke hati, mereka memicu respon imun lokal yang menyebabkan peradangan kronis. Nah, peradangan ini itu memperkuat kerusakan sel hati yang sudah dimulai steatosis dan stres oksidatif. Nah, penting diingat, tidak ada alkohol yang terlibat di sini, semata-mata dari faktor metabolik dan peradangan sistematik. Point 4 is lipotoxicity. Jadi, penyebab yang keempat ini adalah lipotoksisitas, keadaan di mana asam lemak bebas dan metabolitnya menjadi racun bagi hepatosit. Nah, ketika akumulasi lemak terus terjadi, tidak semua lemak disimpan dalam bentuk aman, trigliserida dalam lipid droplet. Sebagian asam lemak bebas dan metabolitnya, khususnya ceramides dan deoksyriglycerol, terakumulasi di dalam sel dan langsung menjadi toksik. Zat-zat ini itu merusak signaling pathway sel, mengganggu fungsi mitokondria, dan bahkan memicu apoptosis atau kematian sel terprogram. Lipotoksisitas ini adalah second hit yang sangat penting dalam perkembangan NASH. Jika steatosis adalah pukulan pertama, lipotoksisitas ini adalah pukulan kedua yang mengubah penyakit menjadi lebih serius. Thank you for your attention. We apologize for any mistakes in pronunciation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.